123 prestasi Indonesia yang mengguncang dunia. Baik, hari ini kita akan membaca buku ini, tapi Ustadz hanya memberikan 5 saja prestasi Indonesia yang luar biasa mengguncang dunia. Hirata dari Indonesia, ya. Namanya berbau unsur Jepang. Hirata. Nama lengkapnya adalah Andrea Hirata. Jangan salah ya. Orang ini adalah keturunan Indonesia Tulen, lahir dan besar di Indonesia serta punya identitas resmi sebagai orang Indonesia. Namanya menjulang sejak pertengahan tahun 2000 lalu. Setelah karya tulisnya Laskar Pelangi mengguncang Indonesia. Ya, novel tersebut kemudian difilmkan dengan respon yang heboh hingga memecahkan rekor muri. Bayangkan jumlah penontonnya lebih dari 4 juta orang. Padahal itu adalah novel pertama dan film pertama yang melibatkan Andrea Hirata. Hirata kemudian menambahi karya-karyanya dengan beberapa novel lainnya. Meski tidak semeledak Laskar Pelangi, tapi membuktikan bahwa sang penulis bisa menghasilkan karya yang berkualitas dan diterima oleh pasar. Faktanya, kemudian Indonesia bangga dengan beliau. Karena apa? Laskar Pelangi juga diterjemahkan ke dalam bahasa 70 negara ya, di dunia. Mulai bahasa Cina, Turki, Malaysia, Vietnam, serta negara Eropa, Amerika, dan negara lainnya. Sungguh keren dan membanggakan ya. UGM jadi pusat unggulan dunia. Di tengah-tengah banyaknya sorotan terhadap dunia pendidikan Indonesia, salah satu universitas milik pemerintah, yaitu Universitas Gadjah Mada, meraih prestasi yang membanggakan. Lembaga dunia untuk pelestarian budaya yaitu UNESCO menobatkan UGM sebagai pusat unggulan dunia untuk pengurangan bencana longsor tahun 2014 hingga 2017. Lebih hebat lagi karena UGM masuk dalam daftar 15 besar pusat unggulan tersebut dan berada di posisi 3 terbaik di bawah Italia dan Jepang. Sejak beberapa tahun terakhir, UGM memang serius melakukan berbagai penelitian kebencanaan, termasuk tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Namun khusus untuk tanah longsor, UGM melakukan lebih banyak lagi karena Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rawan longsor di dunia. Sejumlah penelitinya seperti Profesor Dwi Korita Karnawari dan Teuku Faisal Fatoni, menurut UGM, keberhasilan pusat penelitian mereka menjadi unggulan dunia berdasarkan hasil kajian dari tim ahli UNESCO dan lembaga internasional lainnya. Selamat ya buat UGM. Paling dermawan se-Asia. Lembaga internasional independen Charities Aid Foundation memberikan apresiasi tinggi terhadap masyarakat Indonesia. Hasil penelitian mereka yang dicantumkan dalam World Giving Index 2012 menunjukkan bahwa orang Indonesia termasuk yang paling dermawan di dunia.
Dalam indeks tersebut, Indonesia menduduki posisi ke-7 atau yang terbaik di Asia. Posisi Indonesia bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang kondisinya lebih makmur seperti Inggris, Denmark, Hong Kong, dan Finlandia. CAF membuat beberapa kategori yang dihitung dalam World Giving Index, yaitu sumbangan dalam bentuk uang, relawan, sumbangan waktu, dan bantuan untuk orang lain. Dari setiap kategori tersebut, orang Indonesia selalu masuk 10 besar paling dermawan. Bahkan orang yang memberikan donasi menduduki urutan ketiga terbanyak setelah India dan Amerika Serikat. Demikian pula bantuan untuk orang asing. Indonesia termasuk sangat peduli terhadap kesulitan orang asing dan masuk ke dalam 5 besar negara paling peduli. Hal ini seharusnya mampu menambah kepercayaan diri orang Indonesia untuk maju dalam kancah persaingan dunia. Indonesia punya kemampuan, prestasi bisa dibangun dari semangat memberi. Hukum alam menyebutkan, makin banyak memberi, maka akan makin banyak menerima. Keren ya? Batik yang mendunia. Sejak beberapa tahun yang lalu, ada yang menarik di setiap tanggal 2 Oktober. Banyak terlihat di jalan-jalan, kantor sampai pusat perbelanjaan, orang-orang banyak mengenakan batik. UNESCO telah mengakui dan menetapkan batik Indonesia sebagai budaya dunia. Bangsa Indonesia bergembira tentu saja menyambut pernyataan tersebut karena peresmian itu dikeluarkan pada 2 Oktober, maka tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kecantikan hasil-hasil karya batik tidak hanya disukai oleh bangsa Indonesia sendiri. Pesona batik bahkan sudah sangat terkenal di mancanegara. Dunia fashion internasional pun sudah banyak memakai sentuhan batik. Tidak hanya dijadikan sebagai pakaian, namun juga karya lainnya. Banyak yang menggunakan sentuhan kain batik. Bahkan banyak juga tokoh dunia yang menggemari warisan budaya Indonesia tersebut, seperti Ratu Elizabeth II sampai mantan Presiden Amerika Bill Clinton. Mereka terlihat mengenakan batik di beberapa kesempatan. Namun rupanya bukan hanya itu. Para selebritis Hollywood pun sudah banyak yang jatuh hati pada batik. Beberapa selebriti dunia yang terlihat mengenakan batik diantaranya adalah Jessica Alba, Drew Barrymore, Reese Witherspoon, dan Rachel Bilson. Mereka mengenakan batik bukan hanya datang ke acara resmi saja, namun juga saat bersantai. Dulu banyak anak-anak muda yang sempat tidak menyukai batik. Banyak yang menganggapnya kolot atau kurang trendy. Ini seiring dengan kreasi hasil batik yang makin berkembang, semua itu berubah. Ditambah dengan popularitasnya yang mendunia, sampai sempat ingin dicuri hak patennya oleh negara tetangga. Masyarakat Indonesia kini jauh lebih menghargai batik sebagai warisan budayanya sendiri. Semoga kedepannya kita sebagai penerus bangsa lebih menghargai warisan budaya lainnya, mampu pula melestarikan dan mengembangkannya. Juara produk kerajinan tangan. Di sudut rumah kita sering mendapati berbagai pernak-pernik atau kerajinan yang dipajang, entah karena suka atau memang cocok dengan kondisi rumah, mulai dari hiasan murah dan sederhana hingga memiliki nilai seni yang tinggi, baik lokal maupun bikinan negara lain. Itu semua
boleh-boleh saja, tergantung selera. Terkadang orang awam yang tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan kerajinan akan menganggap remeh. Banyak pula yang menganggap jika kerajinan yang berasal dari luar negeri lebih pantas menyandang harga jual yang tinggi, berbanding terbalik dengan kerajinan lokal yang seringkali ditawar dengan harga yang lebih murah. Menyedihkan memang, karena banyak orang yang justru lebih menghargai kerajinan dari negara lain dibanding hasil karya negara sendiri. Padahal hasil kerajinan yang kita hasilkan tak kalah indah dari buatan negara lain. Hal itu terbukti dari penghargaan yang banyak diraih oleh kerajinan lokal kita. Bayangkan, Indonesia berhasil memasukkan 49 produk kerajinannya sebagai penerima World Craft Council Award 2014. Indonesia sendiri mengikut sertakan 102 produk dalam ajang tersebut. Total penghargaan yang diberikan adalah 114 produk dari berbagai negara. WWC Award adalah ajang penghargaan yang dianugerahkan sebagai apresiasi kepada para perajin di Southeast Asia, South Asia, South Pacific, dan West Asia atas karya kerajinan yang telah diciptakan. Setiap produk yang berhasil mendapatkan penghargaan ini akan diberitakan pada pameran internasional. Wah, jika sudah begitu, hasil kerajinan Indonesia akan lebih dikenal oleh berbagai negara di dunia. Jadi, tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak menghargai hasil kerajinan bangsa sendiri. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai membaca bersama. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa membaca buku ini setelah masuk sekolah di perpustakaan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.